Masya Allah, Bib, saya pernah di Makassar terima honor salah kasih panitianya, Bu. Kan saya kalau di Makassar biasa 2 ceramah saya 1 malam. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru mau ke ceramah kedua. Buru-buru saya ke mobil, dia kejar panitianya, penisiannya MC. Tunggu dulu Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Apa dek? Tunggu dulu. Apa? Dia kasih saya amplop, keluar. Begitu keluar, ku sambar juga. Kan tidak enak kalau lama dilihat Pak, malu-malu kita. Tidak mungkin juga saya buka depannya panitia. Naiklah saya di atas mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita ini dek. Begitu saya buka amplop, astagfirullah, salah kasih panitianya, Bu. Apa dikasih saya? Susunan acara. Pak Haji jangan salah kasih Pak Haji, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapati undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar ceramah. Dia goda kita, tidak usah kau datang malam, lebih baik kau tidur, tidak usah kau datang nonton sinetron. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan kemudian menyerah? Digodanya lagi kita, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya dengar ceramah, sesungguhnya dia adalah orang-orang kena godaan setan. Bagaimana kamu dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru disimpan HP-nya. Simpan HP bisa? Bisa simpan HP-nya? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi berduduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Masa tidak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan takjub, lalu bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu? Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Sedulur-sedulur, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana ada orang bisa catat air hujan? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat hujan yang jatuh di gunung, ku catat hujan yang jatuh di laut, ku catat hujan yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Al-Azhar Yogyakarta.
lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Dengar baik-baik, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini depan saya. Ini. Muka-muka penuh dosa semua ini. Minimal bapak selalu tipu istri. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Jangankan kita yang hidup di zaman media sosial ini, kurang apa mulianya para nabi? Apa dedek sekalian pikir tidak ada nabi yang tidak ada dosanya? Pertama Allah ciptakan manusia sudah berdosa. Siapa? Nabi Adam alaihissalam makan buah huldi, turun ke bawah. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa tidak ada dosanya? Dosa ketika diadili Raja Namrud, dia bohong. Turun lagi Nabi Nuh alaihissalam, gagal didik anaknya. La ilaha illallah, jangan disembah kecuali Allah. Anaknya menyembah selain Allah. Yunus alaihissalam, tugas dakwah justru ditinggalkan medan dakwah. Itu para nabi, apalagi anggota DPR. Oh masya Allah, itu anggota DPR Pak, kalau mau dibagi, mau dicoblos, biar nggak diundang salawatan datang. Ada yang datang hari ini sekarang. Masya Allah, bagi-bagi kartu nama. Sama-sama kita orang Jawa bos. Pilih saya, kalau saya terpilih, telepon nomorku 24 jam hadir. Ini kartu nama saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Jogja? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, ditimbang kebaikanmu sebelah kanan, timbang keburukanmu sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikanmu daripada keburukanmu, meskipun selisihnya 0,5%. Bukan pilpres ini ya. Maka saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah, karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya mau ajak bersalawat, bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini emak-emak nih, ras terkuat di bumi. Sen kanan gelok kiri. Alis cantik, dia masih berubah lagi alisnya Pak. Ini ras terkuat di dunia ini Pak. Ayo salawatan ibu, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita dengar, baik yang di atas panggung. Ayo. Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapak, ayo yang merasa jenis kelamin laki-laki, yang mempermalukan jenis kelamin kita, ayo bos, ayo selawat. Ibu-ibu diam ya, ayo adik-adik nih, anak remaja, salatullah salam, masya Allah, ala toha, rasulillah, salatullah, ala yasin. Nilainya 9,7. Ayo, oke, ibu bapak diam, kita dengar ini bos-bos di atas. Kau diam ya, ini anggota DPR, anggota DPD, ada mewakili Polda, diam, kau dengar semua ini pejabat. Ayo Pak, jangan mempermalukan pejabat Pak, ayo. Diam, ayo. Salatullah salam salatullah ala yasin. Masya Allah.
yang nilainya berapa ya? 9,9. Ya mohon maaf Bu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti honor saya juga sedikit. Masya Allah, Bib, saya pernah di Makassar terima honor salah kasih panitianya Bu. Kan saya kalau di Makassar biasa 2 ceramah saya 1 malam. Selesai ceramah pertama, saya buru-buru mau ke ceramah kedua. Buru-buru saya ke mobil, dia kejar panitianya, penisiannya MC. Tunggu dulu Pak Ustadz, tunggu dulu Pak Ustadz. Apa deh? Tunggu dulu. Apa? Dia kasih saya amplop, keluar. Begitu keluar, ku sambar juga. Kan tidak enak kalau lama dilihat Pak, malu-malu kita. Tidak mungkin juga saya buka depannya panitia. Naiklah saya di atas mobil, saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dapat rezeki kita ini dek. Begitu saya buka amplop, astagfirullah, salah kasih panitianya Bu. Apa dikasih saya? Susunan acara. Pak Haji jangan salah kasih Pak Haji Pak. Ayo kita salawat bareng-bareng. Ibu, bapak, adik, atas, bawah. Ayo salawat bareng-bareng. Mudah-mudahan salawat ini memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, para habaib, tokoh-tokoh agama, terkhusus yang mengundang kita, ketua yayasan tempat ini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu saya mau tanya Bu, pernah enggak lihat antar jenazah? Pernah? Sering. Kata Nabi, kalau kau ngantar jenazah, 3 yang mengantar, 2 balik lagi, tinggal 1 yang menemanimu. Apa yang pertama? Keluarga, handai tolan, karib kerabat, sampai masuk di kubur. Ada yang tinggal menemani ibu? Ada? Jangankan tinggal masuk kubur, duduk saja di atas pemakaman kita sampai malam, tidak ada yang mau. Semua kembali. Yang kedua, mengantar kita harta, mobil, motor, semua kekayaan ngantar. Ada yang tinggal? Ada yang tinggal nemani di kubur? Ada. Apa? Kain kafan. Mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, sama kainnya, bukan sutra tapi apa? Kain kafan. Ini bapak-bapak yang ada di atas nih, para pejabat, alim ulama, parfumnya Hugo Boss, Louis Vuitton. Oh, begitu bapak meninggal, apa parfumnya? Kapur Barus. Ya, yang ketiga mengantar kita amal kebaikan, amal keburukan. Masuklah kita di kubur, menangislah anak-anak kita, nangislah suami istri kita, handai tolan kita, tapi setelah itu mereka balik. Ketika masuk di kubur, kata Nabi, kamu tidak bisa lagi sholat dasar, tidak bisa lagi kau salawatan, tidak bisa lagi kau ngaji, tidak bisa lagi kau istighfar. 3 saja yang bisa menolongmu, dan 3 ini berkumpul di satu yayasan ini. Apa ketiga itu? Kata Nabi, 1, anak yang soleh dan soleha di tempat ini dicetak. Cerdas, bagus. Anak kaya, bagus. Anak anggota DPR, oke. Anak tentara polisi,
polisi, tayyib, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Ibu-ibu, bisa ndak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa ndak? Nggak mungkin. Adik-adik, bisa ndak jadi tentara polisi ndak pernah tes lulus tentara polisi? Nggak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak polisi? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa ndak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak anggota DPR? Bisa. Itu pesan dari Allah. Jadikan anakmu soleh dan soleha jauh lebih penting daripada anggota DPR. Tapi sayang seribu sayang, orang tua sekarang bangga kalau anaknya anggota DPR, habis uangnya nyogok 2 miliar. Sudah nyogok 2 miliar, korupsi. Ini namanya beli tiket masuk neraka. Dongok. Beleng-beleng. Ayo. Hei. Bu, saya tanya bu. Hei. Ibu kalau meninggal nanti siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Bohong ini bapak-bapak kalau ndak mau kawin lagi. Wah, dia dengar ceramah saya Pak Dip. Istri saya dengar ceramah saya ini di YouTube. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal nanti Ustadz mau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang. Ku peluk dia baik-baik, baru saya bilang, Mama Ece dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Benar. Mohon maaf ini Pak yang saya belakangi. Pak, kalau Bapak mati, saya mendoakan. Nah, teman mau doakan, lihat ada di grup-grup WhatsAppmu. Kau layani mereka ber-WhatsApp sampai malam. Kau layani mereka bergosip tentang politik sampai malam. Tapi begitu kau meninggal, ada yang kirim doa? Enggak, baca doa aja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Kau ketawa karena kau begitu semua. Ayo. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, demi Allah yang bisa menolong kita, mendoakan kita, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, lihat anak-anak kita sekarang lebih santun sama pacarnya daripada bapaknya. Betul-betul kau pelakunya. Coba lihat anak-anak kita sekarang, budaya cium tangan sudah hilang. Zaman saya sekolah, mau pergi sekolah, Mak, Bu, melok kalau masih sekolah, telo doangan nga usalamat lino akhira, bahasa Bugis. Mak, Pak, saya mau pergi sekolah, doakan saya selamat. Apa kata ibu saya? Pergilah kau nak, saya doakan kau, semoga kau dapat apa yang kau cari dan kau dalam perlindungan Allah. Cium tangan. Itu namanya cium tangan. Sekarang anak-anak dia cium tangannya, Bu? Enggak Pak, dia sliding. Dia ketawa, saya sini. Kalau cowoknya, iya bang. Rasanya saya mau tempelin itu anak-anak. Saya kan biasa kalau pergi ngajar di kampus, saya lihat itu mahasiswa saya boncengan sama cowoknya. Begitu selesai, turun dari motor, dia cium tangannya. Saya bilang, apamu itu dek? Pacar Ustaz. Kenapa kau cium tangannya? Bapak ibumu yang kau cium tangannya.
Lihat lagi anak-anak kita, tolong ini periksa kalau ke rumah. Bapak ibu tolong periksa HP-nya anak. Siapa wallpaper fotonya? Woi, siapa wallpaper foto anak-anak kita? HP-nya siapa? HP bidet. Iya pak. Saya lagi mengajar ujian. Itu kalau ujian mahasiswa saya nggak boleh pegang HP. Kau nanti kerjasama di grup, simpan HP di sebelah kanan sudut meja. Saya jalan-jalan periksa, wih, ada cewek bu, fotonya cakep betul cowoknya, wih, putih betul. Saya lihat ceweknya nggak seimbang. Saya tanya lah dia, kan dia cakep sekali cowoknya. Saya bilang, dek, weh, cakep betul cowoknya. Dia bilang, bukan cowok itu Ustaz. Oh, siapa ini? Artis. Siapa? Lee Min Ho. Artis, oh artis Korea. Dia kenal kau deh? Tidak. Kau pernah di WhatsApp? Enggak. Pernah kau dikirim pulsa? Enggak. Pernah di chat? Tidak pernah. Untuk apa kau pasang di situ? Bodoh ini. Hapus itu. Fotonya bapakmu kau pasang. Hapus. Fotonya bapakmu. Saya tidak kasih lulus kau itu. Baru dia cari fotonya. Tunggu dulu Ustaz. Dia cari baru dia bilang, hai sudah terhapus Ustaz. Inilah nasib anak-anak kita sekarang Pak. Coba anak-anak kita sekarang, kalau dia pergi secara kubur, ada dia doa? Enggak. Update status OTW siara guys. Sampai di kubur dia berdoa? Tidak. Selfie lagi. Goodbye daddy. Bu, Pak, Bu, berapa lama dikubur? Nggak kembali-kembali. Dan pada saat itulah kita doa, kita butuh doa anak-anak kita. Minimal selesai sholat dia doa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan di sekolah inilah diajarkan. Anak kalau tinggi sekolahnya tidak pernah bapak ibu dapat sholat jamaah, bakal menderita bu. Anak kalau dia kaya tapi tidak pernah berjamaah, bakal tidak ada gunanya. Alangkah bahagianya orang tuanya meskipun pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Ada. Namanya pegawai PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Saya tahu lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ayo bapak saudara-saudara sekalian, Allah jadi saksi saya dan Rasulullah. Bapak saya itu Pak petani penggarap, arwah beliau sudah wafat. Sawahnya kena bangkrut, dagang di Surabaya, bangkrut, balik kampung. Kerja sawah orang, sawahnya orang dikerja, bagi hasil. Kalau 10 karung naik, 9 karung yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Ibu saya lihat dia jual mesinnya yang cap-cap apa itu kupu-kupu butterfly, dia jual itu 10.000. Saya lihat itu ibu saya dia jual piringnya untuk sekolahkan anaknya. Tapi apa dia tanamkan anak-anaknya? Akhlak dan agama. Kalau anakmu tidak ada akhlak agamanya, bodoh jadi orang tua. Tidak ada orang masuk neraka nanti ditanya, kenapa kau masuk neraka? Anakku tidak tahu baca. Tidak. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak lulus PNS. Kenapa masuk neraka? Anakku tidak sholat. Dengar Bapak Ibu, saya cinta kalian semua karena Allah. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak yang tidak sholat. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada anakmu tidak ada yang sholat. Kambing, kakak saya jual beli kambing. Kalau kambing nakal seruduk tamannya, apa kata kakak saya? Jual, bawa di pasar.
Sampai di pasar tidak ada yang beli. Kata kakak, saya potong. Dagingnya jadi sate, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil, lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, tanduknya perhiasan, pelernya obat kuat. Ya toh Pak? Nje, nje, itu kambing nakal jual, ndak ada beli, potong, makan satu RT. Tapi kalau anakmu ndak sholat, kau mau apa? Siapa mau makan? Kau mau jual? Siapa yang mau beli? Itulah makna dari ayat, manusia lebih hina dari binatang. Maka di sekolah ini dicetak anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi mahal Ustaz, lebih mahal sogok jadi apa itu sekolah-sekolah pejabat. Maka saudara-saudara sekalian, didik anak. Itu model tadi, model anak sekolah, anak kuliah. Bagaimana model yang sudah punya suami, punya istri? Lebih disayang istrinya daripada orang tuanya. Gagal kurban gara-gara takut sama istrinya. Dia mau kurban, tiba-tiba istrinya datang. Apa? Sok kaya, sok kaya. Bapakmu terus. Gak usah itu, sini tuh, uang. Lebih baik belikan emas. Pak, dengar ini Pak. Kalau ada model istri begini, jangan dicerai, kasihan dia, janda dia Pak. Tambah jadi 2. Ada juga laki-laki takut betul sama istrinya. Ada di sini. Berhenti Bapak jadi laki-laki kalau takut sama istri. Kami orang Bugis tidak ada takut sama istri. Cuma istri kami lebih berani daripada ngamuk Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia pecahkan piring Ustaz, bantu pecahkan satu lusin. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah kurang pembayaran listrik. Piring pecah boleh dibeli, televisi rusak boleh diservis, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Nah itulah yang takbir tadi, takut sama istrinya. Bu, halo Bu, jangan sampai suami masuk neraka gara-gara takut sama istrinya. Ya, saya mau tanya Bu, halo ini ibu, oi, Bu, pernah rasakan hamil? Pernah rasakan melahirkan? Enanda? Kenapa diulang-ulang? Coba. Pernah rasakan mendidik anak? Nah, saya tak jawab lagi. Siapa yang mengandung suami? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang mendidik dan besarkan suami? Ibunya. Sekarang jawab. Siapa yang terima gajinya suamimu? Maka wajar ketika istri durhaka kepada suami, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Kapok loh. Ya, mestinya istri yang baik, suaminya datang mertua dari kampung, dia sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah, datang orang tua ini sehingga saya tidak perlu datang ke Sulawesi untuk membesuknya. Ya Allah, terima kasih kau utus perempuan ini. Terima kasih kau utus mertuaku. Gara-gara inilah mertua saya punya anak sehingga saya punya suami. Itu namanya istri yang baik. Masya Allah. Kalau istri yang baik, biar siapa yang goda suamimu tidak akan tergoda. Kenapa? Ada bidadari di rumahnya. Kapan suamimu kasih duit mertua, dia bilang, bu, ini duit saya, adalah istri ya Bu ya. Kasihan ini Bu, cepat dia istri. Ibu nanti kalau sudah tua, menantu juga kasih perlakukan.
Maka satu yang bisa menyelamatkan kita di kubur meskipun sudah tulang belulang, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur, kata Nabi, sedekatun jari, sedekah. Suatu kali datanglah fakir miskin yang juga musafir ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Tuhan? Saya ini musafir, saya lapar kesian. Adakah bisa dimakan di dalam? Nabi kata tunggu dulu, kau tunggulah di situ. Nabi masuk, tanya sama istri beliau Aisyah, tidak ada. Lihat tutupan nasi, tidak ada isinya. Nabi berkata, mati kita. Kalau bahasa kita, waduh apa yang saya kasih ini. Akhirnya apa? Nabi ambil jubahnya, lalu didatangi tadi yang musafir fakir miskin. Dia katakan, Tuhan mohon maaf, tidak ada makanan di rumah saya, ini ada jubah saya, silahkan ambil. Gembira ini tadi Pak. Lalu dia datang ke pasar dan berkata, Ayyuhan nas, wahai manusia, saya ada miliki jubahnya Rasulullah, siapa yang ingin membelinya saya lelang. Jubahnya Rasulullah Pak diperebutkan para sahabat. Ada orang yang agak kabur matanya di samping pasar dan dia orang kaya di Madinah. Lalu dia panggil tua budaknya, kau pergi beli itu baju, jubahnya Rasul. Kalau kau berhasil memenangkan dan kau berhasil membelinya, saya bebaskan kau dari budak. Alhamdulillah, balik budaknya, Tuan saya berhasil membelinya. Lalu tuannya ini berkata, saya bebaskan kamu dari budak. Lalu diambil jubahnya Rasulullah, dia bersalawat sebanyak-banyaknya dengan niat menjadikan jubah dan salawatnya dengan izin Allah mudah-mudahan sembuh matanya. Dia gosok, usap-usap mata dengan jubah Rasulullah, dengan izin Allah penglihatannya normal kembali. Senanglah ini orang, dia datangi Nabi, dia bawa jubahnya. Ya Rasulullah, saya kembalikan jubahmu. Saya tadi yang membelinya dan saya kembalikan kembali jubahmu ya Rasul. Nabi panggil istrinya Aisyah, kau lihat ini hebatnya ini sedekah. Kau lihat hebatnya ini sedekah. Dia memberi makan orang lapar. Dia memerdekakan budak. Yang kedua. Yang ketiga, dia sembuhkan orang sakit. Dan yang keempat, hebatnya kembali lagi kepada pemilik sedekah. Dan di sini tempatnya juga kita bersedekah. Apa sedekahnya di sini? Bukan duit saja. Sedekah adalah ilmu. Guru-guru yang mengajar di sini, jangan kau lihat muridmu sebagai duit. Jangan kau lihat muridmu sebagai sumber penghasilan duit, tapi lihatlah murid-muridmu sebagai ladang amal jariah. Torehkan ilmumu secara sebaik-baiknya. Bayangkan saya saja, Habib bagaimana? Anggota legislator kita, anggota DPD, kalau dia bekerja dengan baik, maka semua guru-gurunya yang pernah mengajarkan, saya yang pernah diajar guru saya, maka semua guru-guru saya mendapat pahala seperti pahala saya, karena saya bisa seperti ini dari ilmu guru. Bapak Ibu guru-guru yang ada di tempat ini, jadikan anak-anak kita, anak-anak didik kita yang dititip orang tuanya di sekolah ini sebagai ladang amal jariah. Sedekah kita bukan sekedar duit, sedekah kita adalah ilmu. Saya tanya lagi Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Oh, dermawan. Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang sahabat yang pelit atau dermawan? Dermawan. Masya Allah, tidak ada yang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dia bilang, tidak usah kau ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Maka cintai orang dengan sedekah dan dapatkan kecintaan sama muslim dengan bersedekah. Dan alhamdulillah sepanjang hidup saya tidak pernah melihat orang bangkrut gara-gara sedekah. Ibu-ibu, saya tanya lagi Bu. Halo Ibu,
Kalau ibu meninggal ini, terutama yang di atas panggung yang banyak-banyak emasnya, berlian. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emasnya, Bu? Bukan anak, Pak, istri kedua. Kawin lagi, Bu. Ketika ibu meninggal, dia buka lah itu, menangis suami, Bu. Ini sayangku, cincin kawin kita dulu. Dia paksa keluar. Wah, dia ambil cincin, dia kantongi. Sudah itu dia tarik lagi gelang kita ini, Bu. Hadiah ulang tahun pernikahan kita 5 tahun, Ibu. Dia paksa keluar. Dia ambil lagi gelangnya, rantainya, Ibu. Ini dulu waktu kita pergi umroh Mas Dubai, Bu. 3 bulan kemudian kenal janda. Dia tarik semua itu emas istrinya. Dia bilang sama janda, dek, ini gelang istri saya, ambil saja, sudah mati dia. Maka ibu-ibu, daripada emas berlian dinikmati janda, lebih baik sedekahkan sekarang. Sedekah, ya Bu, sedekah. Adik-adik sekalian, jangan kau menunggu kaya baru kau bersedekah. Allah tidak meminta kita sedekah yang banyak. Allah cuma minta kamu serius enggak mau bersedekah. Selain ikhtiar, selain bekerja, sesungguhnya yang kita lupa, rezeki itu punya rahasia Allah. Kalau gara-gara kaya orang, gara-gara kerja orang kaya, mestinya semua orang yang sama kerjanya, sama penghasilannya, sama rumahnya. Tapi demi Allah, rezeki Allah yang ngatur. Dan salah satu rezeki bisa masuk dengan cara ada sedekah. Dan yang ketiga, karena waktu terbatas, yang bisa menolong kita di akhirat kelak adalah ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu punya WhatsApp. Di dalam grup WhatsApp, handphone ibu ada 10 grup WhatsApp. Satu grup 20 orang, 10 grup berarti 200 orang. Sebarkan dakwah-dakwah dari Ustadz Das'ad, sebarkan dakwah-dakwah dari Khalid Basalama, sebarkan dakwah-dakwah dari guru kita UAS, Hadi Hidayat, sebarkan. Kalau 200 orang yang menerima, masa sih tidak ada 2 orang yang bisa mengamalkan? 2 orang itu mengamalkan, ibu dapat pahala seperti Ustadz tanpa mengurangi pahalanya Ustadz. Maka adik-adik sekalian, jadikan media sosialmu amal jariah. Caranya apa? Follow alim ulama. Tapi sayang sekarang umat Islam, kalau artis dia follow, artis followernya 5 juta. Ketua Majelis Ulama Yogyakarta followernya 1.200. Apa kau dapat follow artis? Apa didapat ikuti artis? Inilah kita kadang kala, Pak, lebih menghormati artis daripada ulama. Mau lihat buktinya? Coba kalau undang kabupaten ulang tahun, undang artis pemerintah, 3 yang datang semua bisnis kelas, artisnya, manajernya, penghiasnya bisnis kelas. Di bandara sudah dijemput pakai mobil patroli polisi tentara, sampai hotel kasih bintang 5. Apa dia datang bawa, Pak? Alamat palsu. Datanglah dia joget, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga kita dikasih pegang, Pak. Dikasih lihat, pulang kasih 100 juta. 100 juta sampai Jakarta dia pakai maksiat. Sekali ulama dia butuhkan, Pak Imam dia butuhkan, penghafal Quran dia butuhkan, dia jemput tidak, dia kirimi Grab motor tua, tidak ada lagi stang kakinya di bawah, tak gantunglah kakinya Pak Ustadz sebelah. Hujan lagi, 1 mantel berdua, sudah sampai dek, sedikit lagi Ustadz, sedikit lagi 2 tikungan Ustadz, sudah sampai, lama betul, sedikit lagi Ustadz. Basah kita baju, basah celana. Sampai di rumah kita salawatan, 1 jam salawatan barasanji, sallallahu, basah semua ketek. Begitu mau pulang, dikasih uang 50.000. Kata suaminya, kok cuma 50.000? Kata istrinya, ya sudah kalau gitu tambah pisang 2 sisi. Bagaimana kita, anak-anak kita mau belajar agama kalau dilihat perlakuan kita kepada alim ulama seperti ini?
Dan Bapak Ibu kalau bersedekah kepada ulama pasti kembali kepada umat. Bapak Ibu bersedekah pada ulama, dia tidak akan pakai maksiat, dia akan pakai untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam. Jangan terlalu pelit, sedekahlah. Insya Allah sedekah itu memperpanjang umur, dan sedekah tidak mesti duit, sedekah dengan ilmu. Dan di tempat ini, di sekolah ini, belajar ilmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, adik-adik, kalau adik-adik nyalek tidak terpilih, ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada, tunggu lagi 5 tahun tanding. Bapak-bapak tidak disenang gubernur, ada pilihan tidak? Sebagai pegawai tidak disenang gubernur, ada pilihan? Ada, pensiun dini, tidak ada urusan sama gubernur. Ayo, ibu bapak merantau ke Sulawesi, nah cari nafkah, sampai di Sulawesi tidak enak, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ya toh, ada pilihan. Dunia kau sengsara, ada pilihanmu, dan tidak mungkin kau susah 24 jam, pasti ada senyum-senyum. Tapi kalau ada masuk kubur, ada pilihan. Ibu-ibu masuk kubur ada pilihan. Tidak nyaman, keluar dulu. Begitu keluar ibu viral satu dunia. Dan ketika tidak ada pilihan lagi, Nabi menginformasikan, didik anakmu soleh-soleha, manfaatkan hartamu untuk sedekah, sebarkan ilmumu agar menjadi amal jariah. Semoga acara ini menjadi tabungan amal buat kita semua. Mulai mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya, mengajarkan agama kita, sebarkan ilmu, dan kalau Allah memberi rezeki, gunakanlah rezeki itu fisabilillah. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanul jaza, jazakallah khair. Beribu-ribu terima kasih kepada beliau Al-Ustaz Dr. Das'ad Latif yang telah memberikan nasihat tausiahnya pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diri kita, tapi kita juga diberikan amanah anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, untuk kita selalu jadikan anak-anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi sebagaimana didoakan oleh beliau, Al-Azhar ini ke depan semoga bisa menjadi salah satu wadah untuk mencetak generasi-generasi penerus yang soleh-soleha insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ini beliau malam hari ini juga menyampaikan Al-Mukarram Dr. Andes Haji Abdul Hafid Asrom yang kemarin beliau selama 4 periode menjadi DPD RI dan akan berakhir nanti di bulan Oktober 2024. Dan alhamdulillah beliau sudah nggak mencalonkan lagi. Beliau tahun ini dan tahun-tahun ke depan insya Allah akan fokus untuk lembaga pendidikan ini. Maka beliau mohon pamit sebagai anggota DPD RI, matur nuwun atas semua yang telah support kepada beliau, dan mohon maaf yang selama ini kalau ada kekurangan dan yang masih belum sempurna dari beliau. Kita doakan mudah-mudahan selama 4 periode kemarin semuanya terhitung amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya kita akan tetap bersolawat kembali. Nanti kita akan tutup dengan mahalul qiyam dan doa bersama-sama. Niki wonten request saking Pak Yai Zulfi. Kalau nih kepanggil Pak Zulfi itu kula wedi. Karena aku dua salah kalau Pak Zulfi ini. Biasanya aku bertahun ngisi nang Timoho. Berapa tahun saya absen di Timoho? 4 tahun ya? Sudah nggak mengundang saya lagi? Enggak. Masih mau? Saya belum. Cok utang ngomong orang belum utang. Insya Allah saya bayar utang nanti. Ngisi acara di Timoho kembali nanti insya Allah. Ini beliau request, nyuwun posidah Joko Tingkir Wali Jowo.
Ya siap. Timbang aku ora diundang maneh aku kau